bro, kembali lagi nih dengan Nyonya MZ. Penasaran kan dengan bahasan kali ini? Yuk kita simak. Dalam dunia ini banyak sekali kejadian yang terjadi dalam kehidupan guys. Mulai hal yang menyenangkan hingga pada kejadian yang tidak kita harapkan. Banyak dari kita juga menganggap suatu musibah selalu berakhir dengan tragis. Namun dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah menyangka bahwa suatu kejadian yang buruk yang menimpa diri kita malah menjadi suatu berkah yang luar biasa guys. Karena beberapa orang yang mengalami suatu kecelakaan malah dapat memantik kemampuan otak yang justru menjadi luar biasa. Nah, apa saja ya kejadian tersebut? Sepertinya menarik untuk disimak. Mari kita lihat selengkapnya. Kecelakaan yang membuat jenius. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Edward Muybridge. Edward Muybridge mempunyai toko buku. Saat dia sedang kekurangan buku, dia berniat membeli buku guys. Dia mengalami kecelakaan saat kereta kuda yang ditumpanginya kehilangan kendali di tebing daerah Texas yang pada akhirnya melemparkan dirinya jatuh guys, hingga kepalanya mengenai pohon. Kecelakaan tersebut membuat dirinya mengalami berbagai masalah kesehatan guys, antara lain penglihatan kabur, kejang, dan kehilangan indera penciuman. Seiring membaiknya kondisi, Edward Muybridge mengalami banyak perubahan sikap menjadi tertutup guys, dan tumbuhnya kreativitas yang luar biasa dalam fotografi. Edward Muybridge sendiri mematenkan lebih dari 10 penemuan 10 tahun setelah kecelakaannya. Bahkan dia yang menemukan bahwa kuda terlihat terbang pada saat berlari dengan kecepatan tinggi, dan berhasil dibuktikan dengan film pertamanya. Urutan kedua. Orlando Serrell. Orlando Serrell suka bermain baseball guys. Pada usia 10 tahun, tepatnya pada bulan Agustus 1979, bola baseball mengenai kepalanya dengan cepat, membuat dirinya tidak sadarkan diri guys. Saat terbangun, dia mengalami sakit kepala yang luar biasa, seperti mengalami gegar otak ringan. Setelah lukanya berangsur pulih, tanpa dia sadari, Orlando Serrell mampu mengingat kejadian dengan sangat detail guys mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Bahkan ornamen yang tidak pernah diamati oleh orang pun teramati dengan detail oleh dirinya. Urutan ketiga. Jason Paget. Jason Paget adalah pemuda yang drop out dari sekolah guys. Dia bekerja di toko furnitur milik ayahnya. Suatu ketika saat dia sedang pergi ke tempat karaoke, terjadi insiden di mana dirinya dijamret dan dipukul kepalanya oleh penjamret tersebut. Kejadian itu membuat dirinya mengalami cedera otak guys. Seiring dengan pulihnya dari cedera tersebut, kecenderungannya pun mulai berubah. Ia menjadi mempunyai keinginan yang kuat dalam bidang matematika dan fisika guys. Dia berfokus pada fraktal pola berulang dalam geometris, sekalipun dirinya tidak memiliki jiwa seni sebelumnya. Urutan keempat. Anthony Chicoria. Anthony Chicoria adalah orang yang pintar guys. Dia berprofesi sebagai ahli bedah di New York. Namun suatu saat dia pernah disambar petir. Untung saja pada saat kejadian tersebut ada seorang perawat di sekitarnya sehingga nyawanya dapat diselamatkan.
Setelah kejadian itu, hal unik terjadi pada dirinya guys, di mana Anthony Chicoria mulai menyenangi musik klasik, sesuatu yang tidak pernah dia sukai selama hidupnya guys. Anthony Chicoria belajar musik klasik secara mandiri, hingga membuat dirinya menjadi komposer dan mengeluarkan CD musik bernama Notes from an Accidental Pianist and Composer. Urutan kelima. Leigh Ernstig. Leigh Ernstig adalah seorang yang mengalami luka otak yang serius hingga membuat dirinya kehilangan ingatan guys. Namun di luar musibah tersebut justru ada hal yang luar biasa dari dirinya, di mana dirinya dapat melihat dan mendengarkan warna dari rumus matematika yang dia ciptakan guys. Hal inilah yang membuat dirinya menjadi menekuni bidang matematika dan semakin menekuni dalam penemuan formula-formula matematika. Urutan keenam. Phenomenon in which senses or parts of the Daniel Tammet. normally Daniel Tammet pernah mengalami kejang saat dia masih kecil guys. Dia juga sering membenturkan kepalanya pada dinding. Daniel Tammet juga sangat menghindari kontak mata kepada lawan bicaranya. Hal ini mirip dengan gejala autis. Pada tahun 2004, entah iseng atau tidak disengaja, dia berhasil menuliskan semua bilangan pi dengan benar dan tepat tanpa kesalahan sedikit pun. Dia juga mengalami sinestesia. Dia juga melihat angka sebagai bentuk, warna, dan tekstur. Dia juga mampu berkomunikasi dengan 11 bahasa berbeda guys, yang hanya dipelajari dalam 1 minggu saja. Sekarang dia menulis puluhan buku dan memberikan pelajaran dalam berbagai mata kuliah. Urutan ketujuh. Derek Amato. Derek Amato senang bermain sepak bola guys. Suatu ketika saat dia sedang bermain sepak bola, mengalami jatuh yang cukup keras, di mana kepalanya dahulu mendarat ke lantai dengan cepat. Kecelakaan itu membuat dirinya tidak sadarkan diri selama 4 hari. Saat dia sadar pada hari keempat, dirinya melihat piano elektrik. Ia langsung memainkan seolah-olah dirinya sebagai seorang pianis terkenal guys. Hal ini tentunya adalah hal yang mengejutkan karena dirinya tidak pernah bermain piano sebelumnya. Urutan kedelapan. Noraini Ismail. Noraini Ismail adalah seorang wanita yang berasal dari Malaysia guys. Dia mengalami kecelakaan saat berboncengan dengan saudara laki-lakinya, yaitu tertabrak truk. Kecelakaan tersebut membuat dirinya tidak sadarkan diri selama 11 jam guys. Setelah Noraini Ismail siuman, tanpa sadar dia mengucapkan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh keluarganya. Ternyata bahasa itu adalah bahasa Cina, Jepang, Korea, dan Indonesia guys. Selain dia bisa berbahasa asing, kecenderungan makannya pun berubah guys. Dia mulai menyukai susu kedelai dan ikan laut, di mana sebelum mengalami kecelakaan tersebut dia gemar sekali makan petai dan kecap. Urutan ke-9. Franco Maniani. Franco Maniani adalah imigran asal Italia yang berada di San Francisco, Amerika untuk mencari pekerjaan guys. Dia terjangkit infeksi otak yang sangat serius. Namun nyawanya dapat diselamatkan dan sembuh dari infeksi otak tersebut guys. Tak disangka-sangka ternyata kemampuan otaknya meningkat dengan drastis, di mana dia dapat mengingat semua peristiwa di masa lalunya dengan sangat detail. Selain kemampuan untuk mengingat tersebut, Franco Maniani juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melukis yang sangat tinggi guys.
Dia dapat menggambar tempat-tempat yang pernah ia kunjungi dengan sangat detail di masa lalu. Urutan ke-10. Alonzo Clemens. Alonzo Clemens adalah orang yang mempunyai kemampuan mengcopy objek yang pernah dia lihat dengan sangat singkat dan hasilnya begitu mengejutkan karena detailnya dapat sama persis, guys. Alonzo Clemens pernah mengalami trauma otak akibat benturan pada masa kecilnya, guys. Namun setelah itu dia dapat mengingat sangat detail apa saja yang pernah dia lihat. Bahkan seekor anjing yang dia hanya lihat dalam waktu 1 detik saja akan mampu dia gambar, guys. Nah, itulah orang-orang yang jenius setelah mengalami kecelakaan, guys. Apakah Anda mempunyai teman yang seperti itu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua.